Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, calon generasi muda yang sukses. Perkenalkan, nama saya Yunarida Sundari, nomor induk mahasiswa 220/2008. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya tindak terorisme dan cara upaya pencegahannya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Di sini saya akan ngambil salah satu contoh aksi terorisme di Indonesia, yaitu kasus terbaru terjadi di Mabes Polri pada Rabu 31 Maret 2021. Dalam video amatir dan rekaman CCTV memperlihatkan teroris sedang berjalan kaki dari arah pintu masuk berjalan kaki atau pintu belakang Mabes Polri, yang memang untuk umum, yang salah satunya dia melepaskan tembakan, lalu polisi pun membalasnya hingga pelaku teror tewas di tempat. Bahayanya tindak terorisme ada 6. Yuk simak seperti apa bahayanya. Yang pertama, ketika terorisme masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia akan merasa nyawanya terancam dan tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Dan yang kedua, Indonesia juga akan banyak mengalami kerusakan seperti jalan dan gedung-gedungnya rusak setelah dibom, dan Indonesia juga akan mengalami kerugian yang cukup besar. Yang ketiga, menghilangkan rasa kasih sayang. Seseorang bertindak dengan kekerasan seakan mereka bukan manusia yang mempunyai hati. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya. Yang keempat, menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda harusnya diajarkan untuk saling menghormati, menerima perbedaan, serta saling menyayangi agar jiwa nasionalisme semakin tinggi, bukan malah diajarkan peperangan. Yang kelima, meracuni pikiran anak bangsa. Yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa dengan tidak langsung berpikir keras. Anak muda pemikirannya masih susah terkendali, sehingga jika ada yang melakukan penyerangan, sering mereka terpancing emosi untuk melakukan penyerangan balik. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya. Dan yang terakhir, nomor 6, mencoreng nama baik Islam. Terorisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan mencoreng nama Islam. Islam yang sebenarnya itu agama yang penuh kasih sayang, tidak kaku, serta peduli terhadap sesama. Bukan seperti terorisme yang tidak mau menerima perbedaan. Terorisme memang banyak timbul dan lahir dari Islam. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa Islam yang mereka anut merupakan Islam yang tidak benar paham dan alirannya. Upaya pencegahan tindak terorisme seperti menggunakan media sosial dengan bijak. Yang kedua, melawan kebencian dengan kebijakan. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang. Yang keempat, terlibat dalam gerakan kampanye perdamaian. Yang kelima, mempelajari pengetahuan agama secara kritis dan proaktif. Yang keenam, melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, counter attack, menjalankan ketentuan hukum, serta melakukan kerjasama internasional dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Mari kita bersama kita perangi terorisme dengan memupuk rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air Indonesia. Selain itu, marilah kita terus memperkuat persatuan dan kesatuan guna menghalangi masuknya paham-paham sesat seperti terorisme menyusup ke tengah masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu memberikan tindak lanjut lebih serius dalam penanggulangan terorisme dengan menghadirkan payung hukum yang tegas. Jika semuanya tersinergiskan dengan baik, maka peluang untuk mengempaskan pengaruh terorisme di Indonesia kian besar. Salam damai.